Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Al-Arif. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas sedikit tentang kepribadian. Bagaimana sikap kita supaya orang itu senang dengan kita, supaya aman dengan kita. Jadi saya buat gambaran sedikit. Misalkan kita itu berada di bus, kita naik bus ataupun di manalah, di pantai atau di tempat-tempat wisata gitu. Dan di samping kiri kanan kita itu ada perampok ataupun ada orang yang singar, ada yang bingar, ada yang pemarah atau dia itu penculik. Bagaimana rasanya? Pasti kita itu tidak aman. Ada rasa ketidaknyamanan walaupun dia itu nggak melakukan apa-apa. Tapi kalau di samping kita itu ada orang yang tidak aman, tidak waras, otaknya tidak waras, kita juga akan merasa ikut tidak nyaman begitu. Pasti itu ada. Tapi kalau kita balikan, sama juga, kalau misalkan di samping kita itu ada orang yang akhlaknya baik, ada orang yang kelihatannya itu sungguh sangat menakjubkan akhlaknya, pribadinya, mukanya, atau sikapnya begitu sangat enak sekali dipandang mata, itu terasa aman. Walaupun dia itu nggak bertutur sapa dengan kita, walaupun dia itu nggak menyapa kita, tapi ada rasa kehangatan, seakan-akan dia itu berbicara dengan kita, tapi berbicara melalui sikapnya. Jadi apakah itu bisa untuk kita lakukan? Setidaknya ada tips-tips yang akan saya sampaikan di sini. Dan itu ada 11 yang akan saya sampaikan. Tipsnya supaya orang itu bisa senang dengan kita. Tapi hanya tips saja, teori saja. Mudah-mudahan ini bisa membuat kita itu berubah. Membuat kita itu semakin peduli dengan orang lain. Yang pertama adalah hindari penghinaan. Kalau kita ngobrol, kalau kita ngopi bareng lah, atau pokoknya kalau kita ngobrol dengan kawan, dengan siapapun dia, coba untuk dihindari yang namanya penghinaan. Bayangkan kalau seandainya kita dihina, bagaimana rasanya? Kalau seandainya kita itu dihina di hadapan orang lain, bagaimana rasanya? Jadi ketika kita misalkan ngobrol dengan kawan kita, kemudian kita hina satu orang, kita hina siapapun dia, nanti akan muncul dalam pikirannya bahwa suatu saat saya itu akan dihina juga. Suatu saat saya itu akan dihina. Maka jangan pernah mengira orang yang menghina di depan kita itu senang. Tidak. Sebenarnya itu sedang membicarakan dia sendiri bahwa suatu saat kita juga akan dihinanya. Nah, begitu dia. Jangan kita terus apa juga membumbui kalau dia sedang menghina, kita angkat-angkat pula. Itu nanti jadinya kita juga akan seperti itu. Jadi bagaimana rasanya kalau kita itu dihina? Cobalah bandingkan seandainya kalau kita itu sedang menghina orang lain. Maka menghina tersebut akan turun. Rasa menghina tersebut akan turun dalam hati ataupun pikiran kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hindari ikut campur urusan pribadi. Jadi yang namanya urusan pribadi itu sangat sensitif. Bayangkan ada orang yang sedang ngobrol tentang tentang bisnisnya ataupun segala macamnya, tentang simpanan atau segala macamnya, itu kalau sedang ngobrol seperti itu jangan kita ikut campur, jangan sok-sok tahu pula. Ini orang sudah sedang membicarakan tentang belanja sebulan, tentang kapan menikah ataupun apalah yang namanya urusan pribadi, jangan ikut campur, biarkan saja. Iya, kalau seandainya dia itu meminta pendapat, silahkan, itu bagus. Dan kalau kita nggak bisa menyampaikan pendapat, nggak usah ngomong, diam aja. Kata Rasul, kalau tidak bermanfaat silahkan untuk diam saja. Nanti akan menimbulkan fitnah, akan menimbulkan berbagai macam, ya bukan kebaikan yang nampak, yang datang, tapi keburukan justru yang akan menghampiri kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hindari memotong pembicaraan. Ini adalah salah satu hal yang harus kita perhatikan. Jangan pernah memotong pembicaraan orang lain. Kalau kita sedang ngobrol, kalau sedang berbicara dengan orang, tatap muka, dia sedang ngomong, jangan dipotong. Ini ketika dia ngobrol sedang di tengah pembicaraannya itu sudah asik, ya misalkan tentang bola nih, sedang membicarakan tentang siapa yang menang, siapa yang kalah, tiba-tiba kita potong. Nah, itu akan menimbulkan, ya walaupun ada mukanya itu rasa senang, tapi otomatis dalam hatinya itu ada rasa kejanggalan. Oh, seperti ini dia tidak enak, ada rasa ketidaknyamanan gitu. Jadi supaya orang nyaman, silakan untuk disimak saja apa yang dia ngomongkan, apa yang dia bicarakan sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai baru kita komentari. Hal-hal yang seperti ini kalau kita mampu untuk melakukannya akan menimbulkan efek, orang itu akan senang dengan kita. Oh, dia itu
pasti menghargai saya, menghargai apa yang saya bicarakan. Itu dia. Itu yang nomor 3. Kemudian yang keempat, hindari membanding-bandingkan. Jadi kalau misalkan sedang ngobrol gitu, jangan membandingkan. Atau sedang bertemu kawan, jangan coba untuk membanding-bandingkan. Dia itu punya, misalkan nih dalam hafalan, dia punya hafalan yang banyak. Ataupun dia pintar, dia punya sertifikat yang banyak, dia punya sedangkan kawanmu ini dia nggak punya nggak punya sertifikat, nggak punya banyak nggak punya kepintaran yang banyak. Kemudian kamu bandingkan, kamu itu kok nggak kayak siapa ya, kamu itu kok nggak kayak dia ya, dia itu coba dia hafal 30 juz, dia itu bisa hafal ini, kamu atau apa. Ini adalah pembicaraan yang sangat-sangat ringan sekali, tapi efeknya sangat luar biasa. Jadi coba itu dihindari. Silakan jangan dibanding-bandingkan, berbicara seadanya. Kalau dia memang seperti itu, silakan dikatakan seperti itu. Jadi supaya kita itu terlihat menghargai orang lain. Dan kalau kita pandai untuk menghargai, maka siap-siap untuk disenangi, dihormati gitu. Yang kelima, jangan membela musuhnya dan mencaci pula kawannya. Jadi kalau dia punya musuh, semua orang itu pasti punya musuh. Saya punya musuh, musuhnya itu apa? Ya musuh itu sendiri. Dan jika saya punya juga kawan, kawan itu jangan pula ketika dia punya kawannya itu kita hina. Ketika ngobrol kawannya itu pula dihina. Ini akan menimbulkan efek yang tidak baik. Atau musuhnya itu bela, nanti kita itu akan diejek. Kamu itu dia, kamu itu golongan ini. Jadi untuk menghindari hal-hal yang seperti ini yang tidak menyenangkan itu silahkan ditinggalkan saja. Insya Allah itu akan mendapatkan kebahagiaan, keamanan, kesenangan yang luar biasa. Kemudian karena menghindari merusak kebahagiaan. Merusak kebahagiaan. Contoh seperti ini, orang-orang sudah berada dalam kebahagiaan, ngopi bersama, ketawa bersama, datang pula kita mengganggu. Kita ganggu kebahagiaan orang itu, kita bawa sesuatu yang tidak baik. Misalkan orang itu sedang bercanda ria, datang pula kita dengan pembicaraan yang kotor segala macam, yang menyebabkan orang itu nggak enak. Jadi hindari supaya orang itu tidak ada pikiran-pikiran yang hal-hal seperti itu yang negatif kepada kita. Jadi kalau mereka sedang bahagia, silahkan untuk ikut bahagia. Kalau mereka sedang bersedih, jangan pula engkau bahagia. Orang-orang lagi sedih, dia pula ikut pula bahagia. Orang lagi sedih. Itu akan memunculkan sikap-sikap ataupun nanti pikiran-pikiran orang tersebut tidak baik untuk kita. Itu yang ke-6. Kemudian yang ke-7, jangan mengungkit masa lalu. Masa lalu, semua orang itu punya pasti masa lalu. Saya punya masa lalu, Anda punya masa lalu, semua orang itu punya masa lalu. Dan yang namanya masa lalu itu bukan untuk diungkit kembali. Nanti pasti ada ketidaknyamanan kalau kita membicarakan tentang masa lalu. Nanti dia itu pernah begini kan. Kemudian kita coba untuk mengungkit-ungkit tersebut. Ada nanti dia tidak. Ada mungkin yang enak, tapi ada juga yang tidak enak, dia nggak suka. Itu kan masa lalu, ngapa pula diungkit-ungkit. Gitu, dihindari saja. Kemudian yang ke-8 adalah hati-hati dengan marah. Jangan marah. Jadi kalau misalkan kawan kita itu sudah membawa sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang kita tidak sukai lah. Jadi jangan langsung terbawa marah. Cobalah untuk peduli, cobalah direspon dengan respon yang baik, direspon dengan kata-kata yang bijak, kata-kata yang halus. Kalau nggak bisa untuk berkata-kata yang halus ataupun bersikap seperti itu, diam saja, jangan dibalas, biarkan saja. Nanti kalau engkau balas juga, engkau akan marah, itu pasti marah. Setiap manusia itu ada sifat marah. Jadi untuk menghindari tersebut, silakan untuk diam saja, ditahan diri kita itu ditahan. Kemudian yang ke-10, berapa tadi? Yang ke-9, jangan menertawakannya. Jadi menertawakan itu sangat jelek sekali sebenarnya. Misalkan kita itu baru-baru pandai motor atau baru-baru pandai komputer atau baru-baru pandai berpidato, pokoknya baru-baru pandai. Jangan coba untuk ditertawakan. Kawan kita baru-baru gini pandai ya. Seakan-akan kita itu menghina. Jadi itu dihindari saja supaya tidak menimbulkan pikiran yang negatif. Kemudian yang terakhir, hati-hati dengan penampilan. Penampilan kita itu harus disesuaikan penampilan kita itu. Jangan terlalu mewah, karena berpenampilan baik itu bukan berarti kita sombong.
berpenampilan baik itu bukan berarti sombong, tapi itu memang diajarkan. Hiasan yang baik, baik dipandang mata, nikmat dipandang mata, itu bagus, itu sesuai dengan syariat. Kemudian hindari bau badan, bau mulut juga itu harus dihindari. Nanti kalau kita sedang ngobrol bau mulut nggak sedap, itu nggak enak tuh. Nanti kawan kita itu nggak bisa ngobrol, dia itu memang menghormati, tapi sikap itu nggak bisa dibohongi. Ada nanti sikap-sikap yang tidak kayak menghindar begitu kan, aduh itu pasti ada salah. Jadi kalau misalkan kita ngobrol kemudian kawan kita itu akan menghindar atau nggak suka, berarti ada yang salah dengan dirimu. Cobalah cek bau badanmu, bau mulutmu, atau penampilanmu yang kurang apa gitu, silahkan untuk dicek. Jadi intinya adalah terlebih dahululah untuk memikirkan diri sendiri. Kalau kita terlalu banyak mikirkan orang lain, itu nggak bakalan bisa. Orang itu nggak bakalan bisa sama persis dengan kita. Tapi cobalah untuk bersikap seperti sikap yang apabila engkau menyenangi sikap tersebut. Misalnya orang itu akan bersimpati dengan Anda, akan senang, akan suka, akan aman dengan perasaan apa yang Anda sikapi tersebut. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.